pertama diminta oleh Bapak Oso, kedua oleh pastor kepala, lalu dua orang kuat itu minta saya nggak bisa apa-apa. Meskipun hati saya merasa kali ini bagaimana ya, itu sungguh orang Jawa bilang. Seperti orang masuk ke dalam rumah itu kosong, tidak ada orang, tapi rumah itu akrab. Kita merasa lengah, sepi, gak tahu bagaimana bersikap. Tetapi biar Tuhan menghibur kita dengan sabda-sabdanya yang tadi kita dengar dan yang menjadi inti perenungan kita pada malam hari ini. Tatkala kita berkumpul di sekitar jasad jenazah dari Romo yang kita cintai, Romo Sutopanito. Ibu dan Bapak, saudara sekalian, suster, brother, para rekan imam, Bapak Oso yang saya cintai. Kematian itu di satu pihak merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan. Apalagi kematian dari orang yang sudah kita kenal, kita cintai. Saya mengalami itu 2 kali setidaknya waktu ayah saya dan ibu saya meninggal. Biasanya saya bisa bicara dengan enak, tapi pada waktu itu saya tidak bisa bicara banyak. Orang lain bisa berpotong di saya. Kalau orang lain saya bisa, tapi kalau orang yang pernah sendiri dengan saya, tidak bisa kita mengungkapkan lebih dalam daripada perasaan kehilangan itu. Jadi di satu pihak ini mau tidak mau dengan kematian orang direnggut dari keadaan sekarang. Siap atau tidak siap, orang ditarik, dijamret. Maka pengalaman kematian itu menyentak kita, membuat kita terpukul dan down. Kita tidak tahu bagaimana. Di satu pihak demikian, tetapi di lain pihak tidak bisa disangkal dan kita bersikap realistis. Kematian itu sebenarnya juga merupakan keharusan kodratnya yang melekat pada kodrat kita. Lepas apakah kita orang besar atau orang kecil, orang miskin atau orang kaya, pada suatu saat kita akan mati. Sama seperti kelahiran, menjadi dewasa, menjadi tua, begitu pun kematian pada akhirnya menjadi momen terakhir yang kita sendiri tidak bisa lari dari situ. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang natural juga masuk dalam acara harian kita. Kalau kita bertetangga, kalau kemudian kita hidup bersama orang lain, maka di sini kan juga sebenarnya kelihatannya bukan cerah, macam-macam level sosial masyarakat. Tapi masing-masing kita di sini adalah calon jenazah. Kalau bilang saudara di kiri dan kananmu, ya. Lalu sampaikan selamat malam calon jenazah. Nah, berhadapan dengan pengalaman yang kita menyebutnya eksistensial, tapi juga pengalaman biasa sehari-hari. Kita jadi bertanya apa yang terjadi kalau begitu dengan orang yang sudah meninggal, apa yang terjadi dengan Romo Suto. Kalau dia masih hidup, kita kurang lebih bayangkan, wah tahu ini dia yang sekarang biasanya dia berhenti, atau ya sekarang biasanya kalau dulu sih zaman saya dia kartu domino dan sampah, nggak mau kalah dia, kalau kalah selalu saja dia utang, kita lagi. Tapi kalau sekarang kita jadi bertanya apa dia lakukan untuk hidup kita, apa yang terjadi dengan dia, ada apa dengan orang yang sudah meninggal. Ada 3 jawaban diberikan oleh orang luar, oleh pihak-pihak lain pada kita setidak-tidaknya. Yang pertama mengatakan, ya sebenarnya kalau orang meninggal itu orang masuk dalam alam yang lain, tetapi kebutuhannya sama. Jadi
Kalau di sini butuh mobil, maka juga di alam sana butuh mobil, maka dibuat mobil-mobilan. Kalau kemudian di sini butuh pembantu rumah tangga untuk urus rumah, di sana juga di alam sana butuh pembantu rumah tangga, maka dibuat pembantu rumah tangga dari kertas. Saya tidak kira ya, ini kan ada kan yang di sini banyak orang binatang, tapi banyak tidak mungkin tahu kebiasaan itu. Ya, jadi mereka buat dari kertas-kertasan, dari kertas itu maksud saya yang kemudian dibakar, ditransfer. Kebutuhannya sama, keinginannya sama, hasratnya sama. Yang beda adalah di sini bisa ditangkap dengan panca indera, alam sana tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Pandangan pertama dari dunia. Pandangan kedua itu mengatakan begini, tergantung dari karma dan dharma. Karma dan dharma itu adalah perbuatan-perbuatan baik, ajaran-ajaran baik yang kita lakukan. Kalau karma kita baik dan dharma kita baik, kemudian kita masuk ke dalam alam yang lebih baik juga. Ada sekitar 7 sampai alam yang harus dilalui orang dalam perputaran reinkarnasi terus-menerus. Tergantung dari jasa kita. Kalau kita baik, kita masuk ke dalam alam yang baik. Kalau kita buruk, masuk ke dalam alam yang buruk. Ini beda dengan yang pertama. Yang pertama kan sama kebutuhannya tidak berputar-putar. Waktu saya di Makassar, saya kucing kok masuk ke Cina. Saya masih ingat ketika saya di Makassar, saya kan lahir sebagai Buddhis, maka saya tidak terus tinggal lama. Saya dididik dalam sebuah Kristen Protestan, Empire. Kemudian di lingkungan saya Islam, jadinya Katolik. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, ketika masih Buddhis, itu kan ada tetangga kami yang senang nonton film Shall We Fail Us, misalnya Shall We Fail Us. Dan dulu dia nonton video, tetapi video zaman dulu tidak seperti sekarang dengan sebuah disket, tetapi dengan pita, dia dengan Betamax, dengan VHS. Lalu orang putar situ, karena dia ketika hidup dia senang nonton, lalu orang tuanya memberikan kepada dia itu video playeran supaya keren ditulis Sony. Yang masih ingat kita begitu, tapi sebagai anak kecil Buddhis yang masih percaya dengan alam seperti itu, saya bertanya pada seorang di situ, ini mereka ada video playeran saja, kok tidak ada kasetnya? Ya dijawab dengan enteng, kok tidak apa-apa karena dia di sana ada rental. Pandangan kedua, kita tidak menolak pernyataan yang ada sampai sekarang pun ada lihat seperti di rumah juga. Pandangan ketiga ini dialog oleh orang yang modern, orang-orang sekuler, orang-orang yang merasa berilmu tinggi. Dia mengatakan kita ini adalah senyawa-senyawa protein yang diikat berdasarkan ikatan molekuler polipeptida yang satu sama lain berjalin satu sama lain. Sehingga kalau kemudian kita meninggal, ikatan-ikatan ini hancur. Dan bersama dengan hancurnya ikatan-ikatan molekuler polipeptida ini, protein juga hancur. Kalau begitu tidak ada apa-apa lagi. Nothing comes from nothing, and nothing at last. Bebas, semuanya perkara selesai. Tidak ada kebangkitan orang mati. Bagaimana jawaban Tuhan? Dan ini yang kita rayakan pada waktu Paskah kali ini. Tadi dikatakan begini. Ketika Yesus tahu dia akan meninggal, dia berkata begini, jangan gelisah hatimu, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan menyiapkan tempat bagimu. Kalau aku sudah selesai menyediakan tempat bagimu, aku akan datang dan membawa engkau kemana ke tempat itu supaya di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Ini jawaban Yesus sangat panjang, tetapi saya ringkas dengan satu kata. Itu adalah pulang. Kalau saya mau kembali ke rumah Papi dan menyediakan tempat bagimu supaya kita sama-sama di rumah Papi, itu bahasa Indonesia populernya pulang. Pulang sesudah segala sakit penyakit, pulang sesudah segala moral dan nista,
pulang sesudah segala keremukan tubuh atau di sini yang diseret dalam badan kita. Kita pulang sesudah segala perkara, segala prestasi dan kegagalan, segala keprihatinan dan harapan selesai. Kita pulang. Apa artinya pulang? Tanya saudara-saudari Muslim. Kalau dia menjelang lebaran mengapa mau mudik? Pulang berarti kembali ke keadaan di mana kita diterima bukan karena apa yang kumiliki, melainkan karena aku seperti adanya. Itulah pulang. Pembantu-pembantu dari Jakarta menjelang lebaran, mereka pulang di sini tidak ada apa-apanya mereka. Mungkin dianggap seperti mesin kerja yang tiap malam berdua mereka tidur, kalau tuannya atau nyonyanya pulang mereka harus bangun jam berapapun, seperti mesin bekerja. 24 hours a day, 7 days a week harus bekerja. Tapi mereka kalau pulang tidak ditanya oleh orang tua apa yang sudah kamu miliki, melainkan kami senang bahwa kamu berada bersama dengan saya lagi. Kamu diterima bukan karena what you have, tetapi karena what you are. Diterima bukan karena kita memiliki sesuatu, prestasi atau kegagalan juga, melainkan karena kita diterima seperti apa adanya. Itulah pulang. Dan pengalaman pulang secara biblis diungkapkan bagus sekali dengan pengalaman yang sangat terkenal dari Lukas 15 ayat 1 sampai 32 tentang anak yang bilang itu. Ketika anak yang brengsek itu, yang orang Medan yang bocekin, itu nggak teladan. Sebenarnya sudah remuk orang itu. Tapi ketika dia pulang, bapaknya tidak tunjuk dengan jari, buruk papi dia bilang, kamu bunuh anak kurang ajar. Sekarang bertobat di atas saya sendiri. Tidak kitab suci tidak memberi keterangan tentangmu. Kitab suci hanya mengatakan engkau sudah pulang, engkau yang belum mati, engkau kembali lagi. Mari sekarang kita bersama. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, persis keyakinan itulah yang Yesus katakan. Dan itulah menurut gambaran paling indah tentang Allah yang mencintai kita, menerima kita bukan karena what we have, tapi karena what we are. Saya yakin bahwa Rostock itu mengalami itu sesudah segala sesuatu yang dia lalui di dunia ini. Segala prestasi, segala kegagalan, apapun juga, ups and downs dari seorang anak manusia, dia pulang, diterima sebagai putra Allah sendiri, bukan karena segala yang dia buat, bukan apa yang dia miliki, melainkan karena apa dia adanya. Kembali kepada Bapa yang mencintai dia, yang membimbing langkahnya bukan di tengah jalan, melainkan membimbing langkah ini sampai pada ketemuannya secara konsekuen. Allah yang pada Alfa diwakilkan sebagai bisa menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, Allah yang sama pada Omega yang akan menyempurnakan jasadnya ini dari jasad panah ini menjadi jasad yang mulia. Allah yang menciptakan dari ketiadaan, Allah yang melengkapi dan menyempurnakan juga pada akhirnya. Sehingga apa yang secara kredo diucapkan, aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta dan langit dan bumi, pada akhirnya boleh diucapkan dengan segala kemenangan sambil berkata, aku percaya akan kehidupan kekal. Begitulah ajaran Katolik kemas dan ajaran cegah haus sudah pada percaya kepada Allah dan konsekuen membimbing kita sampai pada kehidupan kekal. Rostock selamat memasuki kehidupan kekal dan berbahagia bersama Bapa yang mencintai kita. Mari kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Beliau. Doakan kami yang masih berjuang ini sama seperti doa yang Romo sering ucapkan dalam brevier. Semoga kami juga penuh keyakinan mengucapkan itu. Domine sperati, non confundare il perpetuum. Kepadamu ya Tuhan
aku telah berharap dan aku tidak akan mendapat malu. Amin.